to put in the reserves. Yeah. But while in summer the prices were already steadily going up, China, they're also coming out of the dip in the. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi sama Yayang. Hari ini saya baru aja bicara dengan Luke tentang energi di Belanda karena semakin hari semakin naik dan itu membuat kita agak sedikit panik, panik masalah keuangan di masa yang akan datang di tahun depan karena kita harus membayar hampir 3 kali lipat biaya listrik dan gas untuk tahun depan. Karena beberapa bulan lagi kita harus menandatangani kontrak baru dan begitu dilihat kontrak barunya biaya listriknya per bulannya benar-benar melonjak drastis. Dari yang harganya 114 euro per bulan akan naik menjadi 286 euro per bulan. Jadi benar-benar naik sekali ya, sekitar segitu. Dan kita masih mencari alternatif, mungkin ada perusahaan lain yang lebih murah, tapi begitu dilihat itu yang paling murah. Jadi kita apakah akan ke perusahaan itu nanti bayar listriknya atau ke tempat yang lain. Nah, bicara tentang kenaikan harga biaya energi di Belanda, kenapa? Ini saya ada sedikit bincang-bincang tadi pagi barusan dengan suami setelah anak-anak pergi sekolah. Karena kita ngobrolnya pakai bahasa Belanda, langsung oke, gimana kalau pakai bahasa Inggris karena ini interesan, menarik sekali untuk disimak. Jadi ada beberapa hal yang menurut suami saya kenapa listrik di Belanda itu naik ya. Hampir semua negara di Eropa sekarang sedang krisis energi, tapi setidaknya kita hanya mencakup yang kecil aja di negara Belanda. Pertama, karena sebelum corona, seperti kalian tahu di Groningen ya, beberapa tahun yang lalu terjadi gempa dan kerusakannya itu biaya untuk memperbaiki rumah dari pemerintah itu lambat, jadi mengakibatkan orang-orang itu sedikit marah dan memutuskan seluruh negara juga ya, seluruh orang-orang di negara juga, oke, kalau begitu kita tidak bisa mengambil sumber daya alam gas yang ada di Groningen, bukan yang ada di Groningen ya, pokoknya yang di Belanda, untuk menstopnya dan mencari alternatif lain. Itu salah satunya. Apa aja alternatif lain yang bisa digunakan untuk membuat energi di Belanda? Kita ikuti perbincangan tadi pagi saya sama Luke sebelum dia naik ke atas untuk berangkat kerja, dan saya ini membuat video juga sebelum saya berangkat kerja tentang energi. Oke. Energy became very expensive because of ground sometimes dropped a little. Is earthquakes. Yeah. And earthquakes, although maybe minor compared to other countries, those earthquakes still created damage to houses, and this was all due to taking out the gas. So people became angry with the ones taking out the gas. The Dutch government, they were expected to help out the people with the damage. That's normal, right? They are the ones creating the damage. Yeah. They were the instigators, and the Dutch government, they were not really. They were very hesitant to pay out any damages. So they created all kinds of difficult rules for payout of those damages. That
upset a lot of people in Holland, and that eventually caused the shutdown of the taking out of the gas, taking the gas out of the ground. So that cut off our main source of energy. Yeah. Because that was used a lot. And then, of course, that's for a lot of countries now. We came out of Corona. Yeah. So before, economy was in a bad state, but now everything is going up fast. Yeah. So demand for energy is suddenly high, Yeah, which was not really foreseen. So that suddenly rise of the economy means also we need a lot of energy suddenly. Yeah. Then again, also there are problems with the transition to the green energy sources. The Dutch were first that they thought it was a good idea to transition first to burning. I'm not sure if that's the same, but in Holland they say biomass. That's mainly cutting down trees, burning the wood, but the cutting down of trees is done somewhere else. I think it's mainly in Northern America, like Canada and Scandinavia. That wood is used to burn, and that creates the energy. But it's done a lot in the smaller places for burning biomass. And those places are mainly in areas with a lot of people around it. And those small, especially those smaller ones, they exhaust while burning the biomass. A lot of damaging particles are transmitted, and that's also something which made people angry. Yeah. And so that step is also considered not a great Good one. idea. Yeah. Other green Alternative. sources of energy, like the solar and wind, were not really giving a lot of energy at that moment. Especially the wind, that there was not enough wind creating energy. So that also makes for more demand of energy. And more demand. The supply chain, the supply is the same, but the demand is much higher. Then, of course, prices go up. And then we're not the only one in need of energy. There are more countries coming out of the economic crisis from Corona. Normally, what we do is we buy, or at least we have a reserve of gas, and we buy at the moment in summer. We buy a lot of that gas for to put in the reserves. Yeah. But while in summer the prices were already steadily going up, and we thought, which in hindsight was a
very bad idea. We thought it was better to not buy too much for the reserves because the prices were going up. So that's also giving a little bit of a panic in the actions the Dutch do, because the reserve is very small. We're not sure what the winter will do. They say Russia is not exporting enough, but they did according to the contracts. So what we did was ask more than we normally do. Okay. But that's because of all the other reasons. That's a problem, because other countries like China, they're also coming out of the dip in the economy, and they see economy going up and up. So that means they need a lot of energy, and they buy in. They were a lot of them were much earlier, and maybe offer a better money. So Russia will do business with those, and that makes the supply of the gas more little, right? Yeah. So less means even that the prices go up and up. Okay, that is the reason is over the why is the gas energies become expensive, and who far expensive? How far the expensive in Netherlands is compared is the other? Yeah, no, I don't know about comparison with other countries, but I know it's like 8 times normal price. So if you look at what we were paying for our normal contract, it was 114 euros per month. Yeah. And we had a contract for a year, and to my dismay, I got an email that the contract will end soon, and they offered a new one. And I checked with them what the price was they offered, and it's now 268. So that's what, like 3 times. Yeah, it's like 150% more. Yeah. From the top of my head. So yeah, that's we're not alone in this. There are a lot of people who see these prices rise, triple, maybe something like that. That's a problem, especially for people who were on a very tight budget. Yeah, and what I know is our house is have in energy A label. That means we have a cheap of we use a lot of electricity to keep everything warm, and not too much gas, but our electricity price is still coupled to the gas price, and that makes the price of electricity also go up. Okay. Jalu is kom Jalu.
Okay, Lucas, I think it's enough to this morning conversation. Thank you for your time, and you can go work again. Say dah to audience. Bye-bye. Nah, ini seperti biasa ya, sambil minum kopi di pagi hari, dan itu ada rumpi di depan TV. Tapi saya kecilin ya. Jadi intisarinya tadi pagi setelah ngobrol dengan Luke, kenapa semakin tinggi biaya energi di Belanda? Salah satunya adalah karena penstopan kita memutuskan tidak mengambil bahan energi gas dari alam lagi yang ada di Belanda. Jadi karena pengambilan energi yang ada di dalam bumi ini akan menyebabkan dataran itu ke bawah dan akan mengakibatkan adanya gempa. Di Belanda itu adalah negara yang jarang gempa ya, karena bukan berada di dataran di antara vulkanis ya. Kalau di Indonesia kan karena banyaknya gunung-gunung berapi yang yang masih mengeluarkan semburan dan akan mengakibatkan dataran itu berhimpitan ya. Saya kurang lupa itu ya sejarahnya gimana. Itu kan akan mudahnya gempa. Tapi Belanda itu negara yang minim gempa, tapi terjadi juga karena penurunan dataran. Akibat pertama karena sumber daya alam di gas itu dikeruk, yaitu gas untuk membuat energi. Untuk mengantisipasi alternatif energi yang ada di gas di dalam bumi, energi apa yang dipikirkan oleh Belanda? Ini sudah beberapa minggu terakhir ya di Tweede Kamer saling diskusi masalah energi ini, apa yang harus akan pemerintah lakukan untuk di masa yang akan datang. Ada beberapa alternatif, diantaranya membuat biomasa. Apa itu biomasa? Yang tadi saya dengar penjelasan dari Luke itu adalah, jadi biomasa akan membuat energi dari potongan pohon yang akan diolah, dibakar dan lain sebagainya untuk menghasilkan gas. Dan itu tidak dilakukan di Belanda, tapi akan membeli di negara Amerika Utara, contohnya Kanada yang masih banyak hutan-hutannya. Itu salah satu alternatif. Tapi biomasa itu lama ya, karena untuk membuat proses itu harus di persediaan pohon-pohonnya harus tumbuh lagi kan, harus potong satu harus numbuh satu kan. Itu prinsip global. Jadi kalau memotong satu harus tumbuh satu. Jadi itu prosesnya lama. Kedua, alternatif lain adalah membeli gas dari Rusia, karena selama ini kontrak Belanda dengan Rusia, jika persediaan gas menurun atau energi menurun, kita akan membelinya dari Rusia. Tapi karena saat ini kita kekurangan energi karena salah satu sumber alam di Belanda ditutup, gas, jadi permintaan gas ke Rusia itu semakin tinggi. Rusia tidak bisa memberikan lebih karena dia juga memerlukan untuk dijual ke negara lain, contohnya Cina yang membutuhkan banyak energi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan cadangan gas yang dipunyai di Belanda, karena setiap negara akan mempunyai cadangan untuk di masa krisis, contohnya sekarang, agar nanti tidak naik. Cadangan gas itu pada tahun lalu karena corona, Belanda tidak banyak membeli. Biasanya membeli itu pada bulan summer itu musim panas, karena harganya murah dari negara lain ya belinya. Tapi tidak dilakukan oleh Belanda pada saat itu karena uangnya itu lebih dibudgetkan ke penanganan krisis corona. Jadilah nanti lagi. Tiba-tiba terjadilah krisis energi dan kita tidak punya banyak cadangan energi.
Terus yang keempat adalah dari persediaan energi kita, listrik itu kan dari angin ya kalau di Belanda. Masalahnya tahun kemarin atau tahun ini ya, beberapa tahun yang lalu pada saat musim panas angin itu kurang di Belanda. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, angin di Belanda itu berkurang dan mengakibatkan pembuatan energi listrik itu berkurang. Jadi itulah beberapa beberapa akibat kenapa energi di Belanda semakin hari semakin tinggi harganya, karena kurangnya supply tapi permintaan dari masyarakat banyak. Kenapa banyak? Karena sekarang ekonomi akan naik lagi ya, setelah krisis corona itu kita membangun banyak hal dan itu butuh energi. Dari banyaknya energi jadi ya mulai dibukanya perusahaan, pabrik lagi gitu ya, karena kita akan mulai bangkit gitu dari keterpurukan kemarin corona, perusahaan mulai bangkit lagi, tapi ternyata energi kurang. Itulah akibatnya jadi harga naik drastis dan membuat kepanikan di di seluruh dunia, khususnya di Eropa dan juga di Belanda. Teman-teman, itu penjelasan yang dapat saya ungkapkan, yang dapat saya jelaskan kira-kira mengenai kenapa harga energi di Belanda semakin hari semakin naik. Nanti mungkin kita juga akan membahas hal-hal yang lain. Mungkin saya akan membuat segmen istri bertanya suami menjawab, atau suami bertanya istri menjawab, bisa juga ya. Karena biasanya kita itu ngobrol ya banyak hal dengan anak-anak juga itu di meja makan. Jadi buat teman-teman, jika menurut kalian menarik akan bahas apa aja, saya dengan suami saya membuka ide, jadi meminta saran dari teman-teman, hal apa lagi yang harus dibahas antara saya dengan suami atau saya dengan anak-anak. Jadi demikian teman-teman vlog saya kali ini tentang perbincangan saya dengan suami, semoga berkesan. Dan jika kalian ingin lebih lanjut apa yang harus saya bahas, kalian bisa menyimpan ide untuk saya, menuliskan ide-ide di komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.